Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Triwardani SPD MPD selaku dosen mitra yang memberikan tugas pada mata kuliah Komunikasi Data. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Dan yang terhormat teman-teman semua yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang spread spectrum. Halo teman-teman. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Faisaryono dengan NIM 22029500039 dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari Fakultas Teknik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Spread Spectrum. Nah, teman-teman, adapun pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama, definisi spread spectrum, yang kedua, karakteristik spread spectrum, yang ketiga, konsep sistem spread spectrum, yang keempat, kelebihan spread spectrum, yang kelima, manfaat spread spectrum, dan yang keenam, jenis-jenis spread spectrum, dan yang terakhir, cara kerja spread spectrum. Untuk materi pertama yaitu definisi spread spectrum. Spread spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Namun, pada ide dasarnya, penyebaran sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Yang kedua, ada karakteristik spread spectrum. Untuk karakteristik spread spectrum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sinyal yang dikirimkan bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirim sinyal informasi. Yang kedua, pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Dan yang terakhir, pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan direplika sinyal ke kode yang diakibatkan sendiri oleh suatu generator lokal. Nah, untuk materi selanjutnya ada konsep sistem spread spectrum. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, yang pertama, input yang dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Selanjutnya ada sinyal. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo-random sekuensi. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth atau yang menyebarkan spektrum sinyal yang ditransmisikan. Selanjutnya pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk memodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Dan yang terakhir ada sinyal yang dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Nah, selanjutnya ada kelebihan spread spectrum. Untuk kelebihan spread spectrum yaitu lebih kebal terhadap jamming, mampu menekan interferensi, dapat dioperasikan pada level daya yang rendah, kemampuan multiply access secara CDMA atau kode division multiply access, dan yang terakhir kerahasiaan lebih terjamin. Nah, selanjutnya ada manfaat spread spectrum.
Manfaat dari spread spectrum adalah yang pertama, imunitas dari berbagai noise dan multipath distortion. Contohnya termasuk gangguan jamming. Terus yang kedua, dapat mengacak sinyal. Contohnya, hanya receiver yang mengetahui pengacakan kode dapat mendapatkan kembali sinyalnya. Dan manfaat yang ketiga ada beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi. Contohnya seperti telepon seluler, kode division multiplexing atau CDM, dan yang terakhir ada kode division multiply access atau CDMA. Selanjutnya ada jenis-jenis spread spectrum. Untuk jenis-jenis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum. DSSS merupakan jenis spread spectrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. Yang kedua ada FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum. FHSS ini merupakan frekuensi hop dengan sistem pembahasan dengan cara melompat dengan urutan yang bersifat pseudo-random. Nah, pseudo-random adalah daftar frekuensi kemana arah frekuensi akan melompat dalam suatu interval. Dan yang terakhir ada OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing. OFDM merupakan teknik pan-transmission data yang berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dengan pemodulasinya. Nah, untuk materi terakhir ada cara kerja spread spectrum. Spread spectrum menggunakan level transmisi daya yang serupa dengan sebuah sinyal narrowband. Namun, perbedaannya adalah sinyal spread spectrum akan memiliki power spectral density yang lebih rendah untuk masing-masing frekuensi, sehingga spektrum dapat beroperasi dengan narrowband pada frekuensi yang sama tanpa interferensi. Pada spread spectrum terdapat istilah pursuit noise kode yang membungkus sebuah sinyal transmisi spread spectrum sehingga sinyal tersebut terlihat wideband dan seperti noise. Untuk karakteristik ini yang menyebabkan spread spectrum memiliki probabilitas rendah untuk diintercept. Akibat spread spectrum sulit dideteksi oleh peralatan narrowband dan hanya dapat dibaca oleh peralatan spread spectrum yang memiliki kode noise yang sama. Nah, itulah tadi seputar materi mengenai materi spread spectrum, di mana sudah dijelaskan di dalam video mengenai definisi, karakteristik, konsep sistem spread spectrum, kelebihan, manfaat, jenis-jenis, dan juga cara kerja spread spectrum. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa teman-teman pahami. Dan juga saya memohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang dimengerti oleh teman-teman.